Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di dalam Al-Qur'an ada 3 hal. Dan 3 hal ini perumpamaannya Allah gambarkan di dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai surat di dalam Al-Quran yang dibakukan, yaitu surat An-Nahl, surat Al-Ankabut, dan surat An-Naml. Ketiga perumpamaan ini Allah SWT gambarkan kepada manusia. Perumpamaan yang pertama adalah Allah menggambarkan perumpamaan manusia seperti lebah, yaitu yang tercantum di dalam surat An-Naml ayat 68 sampai 69. Kalau kita lihat, karakteristik lebah ini adalah memiliki karakter yang sangat unik dan karakteristik yang sangat baik. Kebaikan lebah ini, mereka adalah bisa melindungi keluarganya. Contohnya kalau kita lihat yang digambarkan Allah dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat yang ke-68, cara lebah membuat sarangnya. Maka cara membuat sarangnya aja, lebah ini adalah memiliki tempat atau memilih tempat yang jauh dari jangkauan orang lain, jangkauan dari makhluk-makhluk yang lain, supaya untuk melindungi dirinya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang lain. Adanya di gunung-gunung, di lebah-lebah, dan di bukit-bukit ataupun di atas pepohonan yang sangat tinggi. Ini adalah membuktikan bahwa lebah ini betapa sayangnya kepada keluarga sehingga menjauhkan keluarganya dari jangkauan makhluk-makhluk yang jahat. Dan yang keduanya, cara lebah untuk mencari nafkah, mencari makanannya, lebah ini adalah mencari makanan-makanan yang halal dan thayyiban. Kita lihat bahwa lebah ini, yang dimakan oleh lebah ini adalah sari bunga. Dan tidak semua sari bunga yang dimakan, tetapi lebah ini bisa memilihnya mana bunga-bunga yang halal dan thayyiban. Halal dan thayyiban ini adalah yang sehat dan menyehatkan. Nah, ini adalah gambaran bahwa perumpamaan hidup manusia ada yang seperti lebah. Dan gambaran yang kedua, Allah mengumpamakan di dalam Al-Quran, yaitu manusia ini seperti laba-laba. Laba-laba ini kalau kita lihat dari sarangnya saja, bahwa laba-laba ini adalah memiliki sarang atau rumah. Tempat tinggalnya adalah yang sangat rapuh, sehingga tidak bisa melindungi keluarganya. Bahkan bukan hanya untuk keluarganya, tapi untuk dirinya sendiri. Mereka tidak bisa melindungi dari teriknya panas matahari, tidak bisa melindungi dari dinginnya cuaca, dari badai, tidak bisa melindungi. Inilah sebuah laba-laba, bahwa laba-laba ini adalah memiliki karakteristik yang jahat. Ketika ada serangga lain yang menempel di sarangnya, maka akan cepat memakannya atau memangsanya. Dan bukan hanya serangga yang lain, tetapi sesama jenisnya sendiri. Ketika jantan dan betina itu sudah melakukan hubungan biologis, maka seorang betina akan cepat memangsa betinanya. Dan ketika nanti sudah bertelur, ketika sudah beranak, dan anaknya itu akan hidup berdempetan, dan ketika menetes, maka si anak itu akan saling memangsa dengan sesama anaknya itu sendiri. Itulah kehidupan yang disebut namanya laba-laba. Dan Allah mengumpamakan dalam perumpamaan yang ketiga, yaitu Allah menggambarkan perumpamaan manusia ini seperti semut. Bagaimana semut ini? Semut ini adalah salah satu hewan yang memiliki karakteristik yang serakah. Semut ini hidupnya mungkin tidak akan pernah lebih dari 1 tahun. Tapi ketika mengumpulkan hartanya, ketika mengumpulkan makanannya, adalah mengumpulkan untuk makanan yang bisa dimakan bertahun-tahun. Padahal hidupnya sendiri pun tidak akan pernah sampai 1 tahun. Inilah contoh keserakahan seorang semut. Dan bila kita gambarkan kepada manusia, mungkin banyak manusia-manusia yang serakah seperti semut. Mereka tidak pernah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka akan mengumpulkan hartanya, dan harta ini terus dikumpul-kumpulkan
sementara mereka juga akan mati. Mungkin esok atau lusa mereka akan dicabut oleh malaikat sakaratul maut yang akan mengambilnya. Karena maut itu akan senantiasa mengikutinya. Manusia seperti inilah mereka akan melupakan tentang maut dan mereka akan senantiasa mengumpulkan hartanya dan keserakahannya. Dengan cara bagaimanapun, mereka tidak memikirkan mana yang halal dan mana yang haram. Tapi mereka bagaimana hidupnya bisa untuk makan. Lah, oleh karena itu maka jadilah kita sebagai manusia yang memiliki karakteristik seperti an-nahl, yaitu lebah. Bahwa lebah ini bukan hanya bisa melindungi dirinya, bisa melindungi keluarganya, tetapi lebah ini adalah bisa mencarikan nafkah, bisa memberikan makanan yang halal kepada anak-anaknya. Dan juga bukan hanya makanan yang halal, tetapi dari makanan yang halal itu bisa menjadikan sebuah madu. Dan madu itu adalah bisa memberikan manfaat kepada manusia. Jadilah kita sebagai manusia yang bisa memberikan makanan yang halal, bisa mencarikan nafkah yang halal, dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain seperti lebah. Yaitu manusia yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan untuk manusia yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.